Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Sayang sekali. Shoyan yang berdiri di depan semua orang menggelengkan kepalanya dengan sedikit penyesalan. Dia perlahan berbalik dan bersiap untuk meninggalkan tempat ini. Akan tetapi, saat Shoyan baru saja berbalik, wanita muda bergaun merah yang baru saja memegang pil obat di tangannya dan tidak sempat memamerkannya kepada semua orang yang hadir, tiba-tiba menatap tajam ke tubuh Shoyan. "Apa maksudmu dengan mengatakan sayang sekali?" Wanita muda itu menatap tajam ke arah Shoyan yang baru saja berbalik. Ekspresi di matanya tajam dan kata-kata yang keluar dari bibir merahnya dipenuhi dengan ketidakpuasan. Setelah kata-kata nona muda itu terucap, tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya juga tertuju pada Shoyan karena kata-kata nona muda berpakaian merah itu. Shoyan sedikit mengernyit, tubuhnya yang hendak pergi perlahan berbalik. Tatapannya menatap wanita muda itu. Tatapan wanita muda itu juga menatapnya dengan seksama. "Maksudku adalah, jika waktu yang kamu gunakan untuk mengolah pil itu sedikit lebih lama, dan jika suhu api dapat dipertahankan dalam keadaan seimbang, sehingga pil obat dapat tetap berada pada suhu yang sama dari awal hingga akhir, kualitas pil obat ini akan dapat mencapai pil Swan tingkat 9 dan bukan hanya pil harta karun tingkat 9, ucap Shoyan. Dari proses penyempurnaan pil oleh nona muda ini sebelumnya, Shoyan telah menemukan dengan jelas kekurangan penyempurnaan pil yang dilakukan oleh nona muda ini. Pertama, nona muda ini telah menghabiskan dokinya secara berlebihan ketika menyempurnakan bahan-bahan obat di awal, yang mengakibatkan penuangan doki menjadi terputus-putus menjelang akhir. Meskipun Shoyan tidak melihat isinya di awal, Shoyan juga dapat membayangkannya di dalam hatinya berdasarkan keterampilan alkemisnya yang berpengalaman. Kedua, meskipun kekuatan spiritual wanita muda itu cukup kuat, kendalinya terhadap api jelas kurang. Mungkin dia tidak cukup memperhatikannya, atau mungkin karena api ini adalah api binatang yang baru saja dia peroleh. Tetapi secara keseluruhan, kendali wanita muda itu terhadap api tidak dapat dianggap terampil. Ini juga secara kebetulan mempengaruhi kualitas pil obat. Jika salah satu dari kedua hal ini, mungkin kualitas pil obat tidak akan turun ke tingkat seperti itu. Namun karena kecerobohan nona muda itu, pil obat yang seharusnya bisa mencapai pil Swan tingkat 9 malah menjadi pil harta karun tingkat 9. Karena hal inilah, Shoyan angkat bicara dan berkata bahwa itu sangat disayangkan. Semua orang yang hadir juga terdiam setelah kata-kata dari mulut Shoyan terdengar. Sesekali tatapan mereka menatap wanita muda berpakaian merah itu sebelum menatap Shoyan. Pada saat yang sama, sedikit rasa kasihan muncul di mata mereka saat mereka menatap Shoyan. Ketika kata-kata Shoyan ini sampai ke telinga wanita muda itu, wajahnya berubah menjadi merah. Dia tentu saja menyadari semua ini. Namun karena semuanya telah berkembang ke titik ini, dia telah memperoleh pil obat. Tidak mungkin baginya untuk mengembalikannya ke kuali dan memurnikannya lagi. Bahkan yang lain tidak berani membantahnya. Orang di depannya ini benar-benar tanpa ampun menunjukkan kesalahannya. Hal ini menyebabkan wanita muda itu yang selalu memperhatikan wajahnya merasa sangat malu sesaat. Karena kata-kata Shoyan, wajahnya yang cantik dan rupawan dengan cepat memerah. Dia mengatupkan gigi peraknya dan tatapannya agak kosong. Sepasang tangan ramping seperti batu giok secara acak mencengkram sudut pakaiannya. Seluruh tubuhnya terlalu kaku saat dia berdiri di samping kuali obat. Shoyan tidak peduli dengan penampilan wanita muda itu. Dia berbalik dan pergi saat orang-orang di belakangnya membuka jalan untuknya. "Berhenti!" Wanita muda berpakaian merah itu tiba-tiba mengangkat pandangannya. Tatapannya dingin saat dia menatap Shoyan yang akan pergi. "Kamu mengatakan bahwa kualitas pil obat yang dibuat oleh wanita muda ini tidak mencapai standar yang seharusnya. Bolehkah aku bertanya? Apa hakmu untuk berkomentar seperti itu kepadaku?" Ketika kata-kata nona muda itu keluar, tatapan semua orang bagaikan lampu sorot yang secara serentak tertuju pada tubuh Shoyan. Mendengar ini, Shoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia berbalik dan menyipitkan matanya. Ketika dia melihat tatapan Shoyan, sudut mulut wanita muda berpakaian merah itu perlahan melengkung menjadi senyuman dingin. Dia berkata, "Asosiasi alkemis adalah tempat yang hanya bisa dimasuki oleh para alkemis. Melihat penampilanmu, sepertinya kau bukan seorang alkemis. Kalau begitu, apa hakmu mengomentari pil obatku? Dan apa hakmu untuk masuk ke asosiasi alkemis?" Nada bicara wanita muda itu dingin dan wajahnya menunjukkan senyum dingin. Sepasang mata almonnya menatap Shoyan dan dia masih tampak seperti membuat tuduhan palsu.
Ketika kata-kata wanita muda itu keluar, para alkemis yang hadir juga menunjukkan keheranan saat mereka mengamati tubuh Shoyen. Baru saat itulah mereka tersadar, pada saat ini, di antara semua orang yang hadir, hanya pakaian Shoyen yang berbeda dari mereka. Tempat ini adalah perkumpulan alkemis. Setiap orang yang memasuki tempat ini akan terlebih dahulu mengenakan jubah alkemis yang diberikan oleh asosiasi alkemis. Ini adalah konfirmasi identitas mereka, dan juga dapat dianggap sebagai izin memasuki asosiasi alkemis. Jubah alkemis tidak hanya dapat membuktikan identitas seorang alkemis, tetapi lencana yang eksklusif untuk menarapil juga dapat menunjukkan tingkatan seseorang alkemis. Ini adalah konfirmasi status sang alkemis. Seorang alkemis yang kuat akan mampu mendapatkan rasa hormat dari yang kuat, hanya dengan jubah alkemis tanpa memperlihatkan kekuatan spiritual mereka. Saat ini, hanya Shoyen yang tidak mengenakan jubah alkemis di antara semua orang yang hadir, dengan syarat bahwa seseorang tidak dapat membuktikan identitasnya. Orang seperti itu biasanya akan dikeluarkan dari asosiasi alkemis. Tentu saja, ada pengecualian di antara mereka. Mereka adalah para ahli dengan kekuatan yang cukup. Jika seorang Dodi hadir, bahkan wanita muda berpakaian merah ini tidak akan dapat melakukan apapun padanya. Tentu saja, Shoyen bukanlah seorang Dodi. Hanya dengan melihat penampilannya, orang-orang yang hadir tentu tidak akan mengira bahwa pria muda berjubah hitam itu adalah seorang Dodi. Karena dia tidak memiliki jubah alkemis sebagai bukti identitasnya, dan tidak memiliki kekuatan Dodi. Dari cara mereka melihatnya, Shoyen di depan mereka secara alami tidak memiliki kualifikasi untuk terus tinggal di tempat ini. Shoyen tanpa sadar mengangkat bahunya saat merasakan banyaknya tatapan aneh yang diarahkan kepadanya, karena dia sudah mengucapkan kata-kata seperti itu. Wanita muda berpakaian merah ini jelas bermaksud untuk meremasnya. Shoyen berbalik dengan santai. Saat hendak mengangkat kakinya, wanita muda itu membuka mulutnya lagi. "Berhenti. Apakah nona muda ini mengizinkanmu pergi?" Shoyen sedikit mengernyit. Wanita muda ini punya banyak tuntutan. Dia sudah menyerah. Apalagi yang dia inginkan? Shoyen menyipitkan matanya. Ekspresinya sedikit muram. Namun, agar tidak menimbulkan masalah, Shoyen berbalik untuk ketiga kalinya. Ketika wanita muda itu melihat Shoyen berbalik lagi, ekspresi di wajah cantiknya menjadi semakin tidak terkendali. "Kau jelas bukan seorang alkemis, tapi kau berani berpura-pura tahu padahal sebenarnya tidak. Kau bicara omong kosong di sini. Apa kau lupa di mana tempat ini? Sekarang, nona muda ini ingin kau meminta maaf kepada nona muda ini karena bersikap lancang tadi." Ketika kata-kata wanita muda itu keluar dari mulutnya, bukan hanya Shoyen, tetapi bahkan beberapa alkemis kelas 9 di sekitarnya tidak dapat menahan diri untuk tidak mengungkapkan sedikit ketidakpuasan di wajah mereka. Mengenai komentar Shoyen sebelumnya, mereka secara alami mengakuinya di dalam hati mereka. Namun, karena status khusus wanita muda bergaun merah ini, mereka tidak berani membuka mulut mereka. Sekarang, tindakan wanita muda ini jelas berlebihan. Shoyen menundukkan wajahnya. Pada saat ini, ekspresinya juga muram. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan wanita yang tidak patuh dan keras kepala seperti itu. Jika bukan karena dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya karena bunga bulu api, berdasarkan karakter Shoyen, dia pasti sudah menampar wanita ini sejak lama. Setelah mendengus dingin, Shoyen berbalik. Dia tidak bisa diganggu lagi dengan wanita muda yang tidak masuk akal ini. Kakinya bergerak saat dia bersiap untuk pergi. "Bajingan, kau pikir kau siapa? Beraninya kau mengabaikan kata-kata nona muda ini. Para pria, tangkap dia demi nona muda ini. Karena kau tidak mau minta maaf, maka nona muda ini akan mengambil tindakan sendiri dan mengajarimu untuk menundukkan kepala dan mengakui kesalahanmu." Ketika dia melihat Shoyen benar-benar mengabaikan kata-katanya dan berbalik untuk pergi, ekspresi marah segera muncul di wajah cantik wanita muda itu. Begitu teriakannya yang dingin terdengar, beberapa bayangan hitam segera melesat keluar dari kegelapan ruang alkimia. Seperti banyak anak panah tajam, mereka langsung menembus kerumunan dan tiba di depan Shoyen. Begitu bayangan hitam muncul di depan Shoyen, bilah tajam yang dipenuhi kilatan dingin dengan cepat muncul di udara. Dengan aura yang tak tertandingi, mereka dengan cepat menusuk ke arah tenggorokan Shoyen. Pada saat inilah orang-orang lain di area itu perlahan-lahan tersadar. Ketika mereka melihat 4 bayangan hitam yang muncul di sekitar Shoyen, ekspresi terkejut tanpa sadar muncul di wajah semua orang. Semua orang yang hadir adalah seorang alkemis. Biasanya, mereka mengandalkan kekuatan spiritual mereka dalam banyak hal. Dari posisi di mana keempat orang ini muncul, jelas bahwa mereka telah bersembunyi di ruang alkimia ini untuk waktu yang lama. Namun tidak ada satupun dari orang-orang ini yang menemukan mereka. Ini juga membuktikan betapa kuatnya keempat orang ini. Bocah ini benar-benar anak sapi yang baru lahir, yang tidak takut pada harimau. Dia berani memprovokasi siapapun. Nama Nona Mudasu terkenal di kota Suan.
dari semua orang yang bisa dia provokasi. Mengapa dia harus memprovokasi Nona Mudasu? Dia benar-benar mencari kematian. Ketika mereka melihat bilah tajam di tangan keempat sosok yang hendak menusuk tenggorokan Shoyen, desain menyedihkan tanpa sadar terdengar dari kerumunan. Detik berikutnya, bilah tajam di tangan keempat bayangan hitam itu secara bersamaan menusuk tenggorokan Shoyen. Namun tak lama kemudian, ekspresi terkejut tiba-tiba muncul di mata keempat sosok hitam itu. Orang bisa melihat bahwa bilah tajam di tangan mereka tidak menyebabkan sedikit pun jejak darah saat mereka mendarat. Pada saat mereka mengangkat kepala, mereka dapat melihat dengan jelas bahwa tubuh Shoyen ini yang telah mereka pukul di titik fatal sebenarnya telah berangsur-angsur menjadi ilusi. Ini adalah bayangan sisa. Ketika mereka melihat pemandangan ini, pupil dari keempat bayangan hitam itu tanpa sadar menyusut. Pada saat berikutnya, tubuh mereka tiba-tiba berputar di udara, hanya untuk melihat bahwa Shoyen sebenarnya berjalan santai kembali ke jalan yang tadi dia lalui. Berhenti! Keempatnya berteriak bersamaan. Pada saat yang sama, tubuh mereka melesat maju lagi. Pisau tajam di tangan mereka masing-masing diarahkan ke titik vital tubuh Shoyen. Kali ini Shoyen jelas merasakan tindakan keempat orang ini. Seketika, wajahnya yang awalnya muram menjadi lebih serius. Awalnya dia tidak ingin membuat masalah, namun angin tidak akan berhenti meskipun pohon itu ingin tetap tenang. Wanita berpakaian merah di atas panggung telah berulang kali membuat keadaan menjadi sulit baginya. Pada saat ini, orang-orang yang dia kirim ingin membunuhnya saat mereka menyerang. Ini benar-benar membuatnya tak tertahankan. Enyahlah. Tepat saat mereka berempat hendak tiba di belakang Shoyen, Shoyen tiba-tiba melontarkan kata-kata yang mendominasi. Pada saat yang sama, kekuatan spiritual yang sangat kuat dan mengerikan juga tersapu keluar dari tubuh Shoyen. Hanya dengan satu kali serangan, keempat orang di belakangnya langsung terlempar. Ketika tubuh keempat orang itu terbanting keras ke tanah, masing-masing dari mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Dalam sekejap mata, aura keempat orang itu pun layu. Baru pada saat inilah kerumunan alkemis pulih dari keterkejutan mereka. Keterkejutan yang mendalam muncul di wajah semua orang. Mereka tidak akan pernah mengira bahwa pemuda berjubah hitam yang tampak muda di depan mereka ini benar-benar sekuat itu. Terutama ketika mereka merasakan kekuatan spiritual yang mengerikan yang menyembur keluar dari tubuh pemuda itu. Keterkejutan di hati mereka tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Bahkan ekspresi wajah cantik wanita muda berpakaian merah yang berdiri di samping kuali obat dan memegang pil obat di tangannya juga tampak sangat ketakutan. Seluruh tubuhnya tercengang di tempat kejadian ini. Kedua matanya menatap tajam ke ruang kosong di depannya tanpa semangat apapun. Tepat pada saat ini, Shoyen yang awalnya tidak berniat untuk bergerak tiba-tiba mengambil tindakan. Sosok yang ditutupi oleh jubah hitam itu seperti sambaran petir. Dalam sekejap mata, dia sudah muncul di depan keempat orang yang tergeletak di tanah. Gerakan tangannya tidak berhenti sama sekali saat tinjunya menghantam dada salah satu dari mereka. Saat pukulan itu mendarat, seteguk besar darah merah keluar tanpa terkendali. Sosok yang terkena pukulan Shoyen langsung terluka parah dan kehilangan semua kekuatan bertarungnya. Kemunculan adegan ini membuat hati ketiga orang lainnya sangat terkejut. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Namun perlawanan mereka akhirnya terbalas dengan pukulan dari Shoyen yang pada akhirnya tidak kenal ampun. Saat 3 pukulan mendarat satu demi satu, emosi di hati semua orang yang hadir sudah mencapai tahap yang tak terkendali. Setelah Shoyen menyebabkan keempat orang itu benar-benar kehilangan kekuatan bertarung mereka, dia akhirnya tiba di depan wanita muda bergaun merah itu. Kemunculan Shoyen yang tiba-tiba di depannya membuat wanita muda itu begitu ketakutan hingga dia langsung tersadar. Tubuhnya yang halus bergetar hebat karena ketakutan. Bibir merahnya sedikit terbuka, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Dia hanya bisa menyaksikan Shoyen perlahan mengangkat lengannya di depannya. Dan kemudian, di bawah tatapan terkejut orang di belakangnya, tamparan keras mendarat di wajah cantik wanita muda itu. Pada saat ini, tempat itu sunyi senyap. Semua orang menatap Shoyen dengan mata terbelalak. Tamparan ini terdengar sangat jelas dan keras di ruang alkimia. Di dalam ruang alkimia yang luas, sosok-sosok manusia tersebar di seluruh tempat, masing-masing berdiri sendiri. Tempat yang awalnya ramai tampak benar-benar sunyi saat ini. Keterkejutan tergambar di wajah semua orang. Ekspresi tersengang mereka mengungkapkan keterkejutan di hati mereka. Banyak pasang mata menatap tajam ke arah pria berjubah hitam di tengah alun-alun. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pria berjubah hitam yang tampak biasa saja ini ternyata memiliki kekuatan yang begitu besar. Keempat sosok hitam yang tidak mereka sadari itu ternyata tidak mampu bertahan bahkan satu ronde pun di tangan pemuda berjubah hitam ini. Keempatnya bekerja sama, tetapi mereka benar-benar hancur oleh kekuatan besar pemuda itu. Kekuatan besar semacam ini benar-benar bisa digambarkan sebagai sesuatu yang mengerikan. Hal yang paling mengejutkan mereka adalah
bahwa pria berjubah hitam ini benar-benar berani menyerang wanita muda berpakaian merah ini. Orang ini, dia benar-benar menampar Nona Mudasu. Banyak suara yang dipenuhi dengan ketidakpercayaan keluar berturut-turut dari mulut semua alkemis yang hadir di sekitarnya. Ini adalah bagian yang paling mengejutkan mereka. Tidak peduli apa, mereka tidak pernah membayangkan bahwa akan ada seseorang yang berani bergerak melawan bibi buyut di kota Swan ini. Terlebih lagi, orang ini bahkan menampar wajahnya yang paling cantik. Baru pada saat inilah, wanita muda itu yang perlahan-lahan pulih dari perbincangan orang banyak, buru-buru menatap pemuda berjubah hitam di depannya. Ekspresi ketakutan segera muncul di matanya yang berbentuk almond dan berkaca-kaca. Pada saat yang sama, ekspresi itu juga dipenuhi dengan ekspresi tidak percaya. Tangan ramping Suyao yang seperti batu giok bergetar saat dia mengangkatnya dan menutupi separuh wajahnya yang membengkak. Darah segar di sudut mulutnya mengotori pergelangan tangan wanita muda itu. Darah mengalir, menyebabkan wanita muda itu tampak semakin menyedihkan. Hal itu menyebabkan orang-orang memiliki kesalahpahaman bahwa mereka tidak dapat menahan keinginan untuk memeluknya. Melihat penampilan menyedihkan wanita muda itu, ekspresi wajah Shoyan tampak acuh tak acuh. Di usiamu yang masih muda, karaktermu sebenarnya sangat kejam. Kau tidak mau menyadari kesalahan dan malah ingin membalas kebaikan dengan permusuhan. Kenapa? Kau pikir kau begitu hebat hanya karena kau seorang alkemis level 9? Berdasarkan dirimu, seorang alkemis level 9, kamu bisa dianggap sebagai apa di benua ini? Kamu hanya seorang alkemis level 9. Tetapi kamu berani bersikap sombong dan mencampur adukan yang benar dan yang salah di sini. Berdasarkan dirimu saja, apakah kamu layak menjadi seorang alkemis? Kata-kata Shoyan tajam. Setiap kali dia mengucapkan kalimat, dia akan melangkah maju setengah langkah, memaksa wanita muda itu mundur dengan ngeri. Wajah cantiknya telah kehilangan warnanya. Pada akhirnya, kakinya menjadi lemah. Tak lama kemudian, dia duduk di tanah. Wajah cantiknya menjadi sangat pucat. Wajah wanita muda itu dipenuhi rasa takut. Pemuda berjubah hitam di depannya bisa dikatakan sebagai orang paling menakutkan yang pernah dilihatnya sejak dia masih muda. Sebelum melihat Shoyan, semua orang sangat menghormatinya. Bahkan mereka yang lebih kuat darinya pun akan memperlihatkan senyum rendah hati di wajah mereka saat melihatnya. Sama seperti orang-orang yang hadir saat ini. Sebelum Shoyan bertindak, mata semua orang dipenuhi rasa hormat saat mereka menatapnya. Dia seperti bunga yang paling harum di antara ribuan bunga yang dicari oleh semua orang. Seperti bulan yang dikelilingi oleh bintang-bintang, seolah-olah pepatah itu merujuk padanya. Namun melihatnya sekarang, ketika wanita muda itu sekali lagi mengalihkan pandangannya, tatapan yang awalnya mengelilinginya telah sepenuhnya beralih ke Shoyan di depannya. Awalnya, dia masih ingin menaruh harapannya pada orang-orang ini, berharap mereka pasti akan mengambil tindakan untuknya. Namun sangat disayangkan, bahwa benang sari bunga di rumah kaca dapat melihat sinar matahari yang cerah di luar melalui kaca. Namun ketika lapisan kaca tipis ini pecah, dia akhirnya dapat benar-benar merasakan angin sedingin es. Setelah menamparnya dan menceramahinya dengan kata-kata, kemarahan yang terpendam dalam hati Shoyan berangsur-angsur mereda. Seketika dia tidak peduli lagi dengan gadis ini. Tubuhnya berbalik dan bersiap untuk pergi. Akan tetapi, tepat ketika Shoyan berbalik, pilar energi yang kuat bagaikan kilat menyerang di belakangnya. Begitu Shoyan berbalik, kekuatan tajam telah muncul di depannya. Sasarannya adalah titik di antara alisnya. Namun pada saat berikutnya, ketika pilar energi hendak mengenai titik di antara kedua alis Shoyan, ekspresi wajah Shoyan tiba-tiba berubah dingin. Pada saat yang sama, kekuatan spiritual yang agung dengan cepat melonjak keluar dari antara kedua alis Shoyan, dengan kuat menghalangi pilar energi di depannya. Setelah melakukan semua ini, ekspresi Shoyan menjadi dingin saat dia perlahan mengangkat pandangannya. Dia melihat ke tempat kerumunan itu mulai terbuka. Pada saat ini, ada seorang pemuda tampan dengan pakaian mewah berdiri di sana. Yang terakhir juga menggunakan sepasang mata dingin untuk menatap tajam ke arah Shoyan. Ketika pemuda itu muncul, semua orang yang hadir langsung mengalihkan pandangan mereka ke arahnya. Tak lama kemudian, ekspresi ketakutan muncul di mata semua orang yang hadir. Jelas, di mata orang-orang ini, pemuda ini juga orang yang sangat berbahaya. Melihat pria berjubah hitam di depannya benar-benar menghalangi serangannya. Ekspresi di mata pemuda itu tanpa sadar suram. Dalam situasi yang mendesak tadi, pria berjubah hitam ini sebenarnya mampu bereaksi tepat waktu. Hanya poin ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa pihak lain bukanlah orang biasa. Awalnya, dia ingin pamer di depan gadis muda itu, dan juga memulai rencana selanjutnya dengan baik. Namun dari kelihatannya, itu agak merepotkan. Setelah berpikir sejenak dalam hatinya, pemuda yang berdiri di depan semua orang itu sekali lagi mengangkat pandangannya dan menatap Shoyan yang ada di seberangnya. Bolehkah aku tahu siapa dirimu? Apakah kamu tidak tahu bahwa ini adalah kota Swan milikku? Suara yang agak feminim perlahan keluar dari mulut pemuda itu. Tangannya perlahan diletakkan di belakang punggungnya.
Doki yang melonjak diam-diam berkumpul di telapak tangannya. Karena ini adalah kota Suan, itu membuktikan bahwa aku tidak datang ke tempat yang salah, ucap Shoyan. Kata-kata yang keluar dari mulutnya tampak sangat tenang. Mendengar ini, pemuda di seberangnya langsung berteriak marah. Karena kamu tahu bahwa ini adalah kota Suan dan masih berani menyakiti anggota klan Linku. Bukankah kamu terlalu meremehkan klan Linku? Begitu suaranya jatuh, kaki pemuda itu menghentak tanah dengan keras. Doki yang kuat segera menyembur keluar dari bawah kakinya. Dalam sekejap, tubuh pemuda itu berubah menjadi seberkas cahaya dan tiba di depan Shoyan. Segera setelah itu, telapak tangan yang berada di belakang punggungnya tiba-tiba diayunkan. Sejumlah besar energi Doki dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Dan pada saat yang sama, cahaya menyilaukan meletus. Telapak tangannya diarahkan langsung ke kepala Shoyan. Dia telah mengumpulkan kekuatan untuk menyerang. Jelas bahwa dia berencana untuk mengendalikan serangan mendadak untuk membunuh Shoyan dalam satu serangan. Ekspresi wajah Shoyan tetap tenang tanpa riak apapun. Ketika telapak tangan pemuda di depannya hendak mendarat di kepala Shoyan, Shoyan akhirnya mengangkat kepalanya. Pada saat yang sama, dia membuka mulutnya. Seketika, teriakan yang menggetarkan jiwa keluar dari mulut Shoyan. Teriakan yang menggetarkan bumi itu disengaja dibungkus oleh kekuatan spiritual saat dipancarkan dengan cara yang luas dan dahsyat. Pemuda di depannya tidak memiliki kesempatan untuk menghindar dan menerima semuanya. Seketika seluruh jiwanya tiba-tiba bergetar. Rasa sakit yang merobek dengan liar melonjak keluar dari dalam jiwa pemuda itu, menyebabkan otot-otot di wajahnya langsung terdistorsi. Wajahnya memerah dan seluruh tubuhnya tampak telah berubah menjadi patung yang membeku di udara. Enyah! Dengan teriakan Shoyan, tubuh pemuda itu langsung terpental mundur tak terkendali. Akhirnya ia ditangkap oleh beberapa lelaki tua yang muncul dari udara kosong. Baru saat itulah ia berhasil menstabilkan tubuhnya. Ekspresi di wajah pemuda itu dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka bahwa dengan kekuatannya sebagai bandi bintang 5, dia benar-benar tidak akan mampu bertahan bahkan dalam satu kali serangan di tangan orang berjubah hitam ini. Seketika pemuda itu mengerti dalam hatinya. Pemuda berjubah hitam yang tampak sangat muda ini bukanlah seseorang yang bisa diprovokasi. Kakak Ran, selamatkan aku. Pada saat inilah, wanita muda berpakaian merah di belakang Shoyan tiba-tiba menjerit keras saat dia berdiri. Mulutnya histeris saat dia berusaha sekuat tenaga untuk memohon bantuan dari pemuda yang wajahnya saat ini pucat. Kemunculan pemuda itu tampaknya telah memungkinkan wanita muda ini yang hampir jatuh ke dalam rawa untuk meraih sedotan penyelamat hidup di saat kritis. Namun dia tidak menyadari rasa jijik yang terungkap di mata pemuda di seberangnya. Jika bukan karena status istimewa wanita muda ini, dia tidak akan peduli dengan hidup atau matinya wanita muda itu. Sialan, gadis rendahan ini benar-benar nekat. Kenapa dia tidak mati saja di tangannya? Pria muda itu mengumpat dalam hatinya. Namun dia juga tahu bahwa sebelum rencananya selesai, bahkan jika wanita muda di depannya ini harus mati, dia sama sekali tidak boleh mati di kota Suan ini. Dengan kata lain, apapun yang terjadi, dia harus melindungi nyawa gadis ini. Guru Guan, saya khawatir saya hanya bisa mengandalkan Anda dalam masalah ini. Setelah menarik nafas dalam-dalam, pemuda itu dengan kuat menahan rasa sakit hebat yang terpancar dari tubuhnya dan berkata dengan suara serak. Mendengar perkataan pemuda itu, lelaki tua berjubah brokat di belakangnya juga menganggukkan kepalanya. Seketika, sepasang mata tua sedikit terangkat dan tatapan tajam langsung menatap Shoyan di seberangnya. Dari cara orang berjubah hitam ini bertindak tadi, jelas bahwa pihak lain juga seorang alkemis. Selain itu, kekuatan spiritualnya jelas di atas alkemis tingkat 1. Ini karena tuan muda klannya ini adalah seorang alkemis tingkat 1. Jika demikian, pemuda berjubah hitam di depannya ini mungkin setidaknya seorang alkemis tingkat 2. Ketika dia memikirkan hal ini, mata lelaki tua itu tidak bisa tidak sedikit terfokus. Seorang alkemis muda tingkat 2, ini mungkin eksistensi yang sangat langka bahkan di aliansi alkemis. Mungkinkah dia benar-benar seseorang dari aliansi alkemis? Orang tua itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru dalam hatinya. Jika orang berjubah hitam di depannya ini benar-benar seorang dari aliansi alkemis, kemungkinan besar bahkan klan Linnya tidak akan dapat dengan mudah merekrutnya. Saya Lin Kuan, dan saya adalah diaken klan Lin di kota Suan. Masalah sebelumnya terjadi karena kecerobohan tuan muda saya. Saya harap tuan muda bisa bermurah hati dan memaafkannya. Saat semua orang yang hadir mengira bahwa lelaki tua itu akan menyerang secara langsung, lelaki tua itu malah menangkupkan tangannya ke arah Shoyan dan meminta maaf pada Shoyan atas kejadian sebelumnya. Kemunculan adegan ini bisa dikatakan di luar dugaan semua orang. Bahkan ekspresi terkejut yang sama muncul di wajah Shoyan. Dia tidak menyangka bahwa lelaki tua ini sebenarnya cukup rasional. Kalau tidak, dia mungkin akan menyerangnya lagi. Tidak masalah, aku tidak keberatan. Aku hanya khawatir tuan mudamu. Ekspresi Shoyan tenang. Matanya hitam pekat menatap tuan muda pucat dari klan Lin. Dari awal hingga sekarang,
Pihak lain terus-menerus menyebut nama klan Lin. Sepertinya klan Lin ini bukanlah orang biasa di kota Xuan. Tepat saat kata-kata Xiaoyan keluar dari mulutnya, lelaki tua bernama Lin Kuan itu buru-buru menatap pemuda di belakangnya. Ketika pemuda itu melihat ini, dia dengan paksa menopang tubuhnya dan buru-buru berkata dengan Xiaoyan, "Hahaha, ini salah paham. Tadi saat aku melihat orang-orang ini dipukuli, aku pikir sesuatu telah terjadi pada adik perempuanku. Dalam keputusasaan, aku memberikan pukulan berat pada Tuan. Namun, sekarang semua orang aman dan sehat, aku bisa tenang," ucap pemuda itu. "Kakak Lindran, dia memukulku. Kenapa kamu?" Sebelum kata-kata Suyao terdengar, pemuda bernama Lindran itu langsung menatap Suyao. Dia menyela kata-katanya dengan ekspresi tegas. "Adik perempuan, dasar bocah nakal. Guru biasanya tidak mengekangmu dan selalu membuat masalah. Anggap saja masalah hari ini sebagai pelajaran. Cepatlah kembali." Ketika Suyao mendengar ini, ekspresi pucat di wajahnya yang cantik tiba-tiba menjadi terkejut. Bahkan seluruh tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Baru kemudian, dia bergegas berlari ke arah Lindran dengan hati yang gemetar. Kali ini Xiaoyan tidak berniat menyerang lagi, karena pihak lain sudah meminta maaf padanya. Itu bisa dianggap memberi jalan keluar bagi kedua belah pihak. "Hahaha, saya Lindran, tuan muda klan Lin di kota Xuan. Bolehkah aku tahu jika tuan..." Sambil melangkah maju, Lindran tersenyum dan menangkupkan kedua tangannya ke arah Xiaoyan, seolah-olah dia telah melupakan kejadian sebelumnya, dan seluruh tubuhnya menjadi rileks. Hanya seseorang yang tidak punya nama, dan tidak banyak yang bisa dikatakan. Ekspresi Xiaoyan acuh tak acuh. Dia tidak akan memberi muka apapun kepada orang seperti ini, yang mengubah wajahnya lebih cepat daripada membalikkan buku. Mendengar ini, Lindran tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit terkejut. Sambil bertukar pandang dengan lelaki tua di sampingnya, jejak kebencian tanpa sadar melintas di matanya. "Haha, kalau begitu saya pamit dulu. Semoga perjalanan Anda menyenangkan," Lindran berkata sambil tersenyum tipis. Kalimat terakhir yang keluar dari mulutnya terdengar agak mengerikan. Lindran langsung menggendong Suyao, yang wajahnya cantik dan penuh keterkejutan, lalu segera meninggalkan tempat itu. Hanya Xiaoyan dan para alkemis lainnya masih berdiri di tempat yang sama. Setelah beberapa lama, ketika sekelompok orang itu pergi, Xiaoyan mengalihkan pandangannya. Pada saat yang sama, nadanya tenang saat dia berbicara sekali lagi. "Kamu sudah lama menonton acara itu. Tidakkah kamu berencana untuk keluar dan menemuiku?" Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.